Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sepadan dan percaya kepada Yesus. Khususnya umat Kristen Dasarani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dimana pada malam ini kembali kita buat berita Injil perkataan Allah yang hidup. Kita share bagi seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Persahabatan kita di Facebook, di WA, ataupun persahabatan yang lain-lain. Malam ini saudara-saudaraku kembali kita belajar bersama tentang firman perkataan Allah yang hidup. Sebelum kita masuk ke ranah firman, kita terlebih dahulu berdoa. Meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan kasih karunia dengan kodrat ilahinya, kuasa ilahi, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus yang maha tinggi. Tetap kita menunduk diri kepada Tuhan, supaya kita dihikmati, supaya kita mengerti, belajar bersama dalam firman kebenaran daripada Allah. Malam berbahagia ini saudara-saudaraku, saya share nanti ini, mari kita pahami bersama, supaya kita dapat mempertahankan kehidupan ini bawah kolong langit dan di atas bumi, yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Sebelum kita masuk ke ranah firman, kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kembali kami belajar firman-Mu bersama-sama seluruh umat dimanapun berada yang percaya kepada Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan, hikmati kami. Curahkan roh hikmat, pengertian daripada Allah, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Allah, berbuat di hadapan sesama, berbuat di hadapan Tuhan, dan berkati kami semua. Jauhkan kuasa tipu daya, roh iblis mengganggu dalam belajar firman perkataan Allah yang hidup. Firman-Mu Tuhan bagi kami saat ini dimanapun berada. Bapa yang baik, kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita belajar singkat firman ini, di mana ada masuk renungan daripada Tuhan kepada kita semua, maupun yang menonton video ini kita share. Semoga kita diberkati, supaya penyerta lawatan tangan daripada Tuhan melawat kita. Bahkan nanti juga kita doakan negara ini menjelang pemilihan presiden tidak berapa lama lagi. Mari kita berdoa bersama supaya lawatan penyertaan tangan daripada Allah seturut kehendak rencana daripada Tuhan, semoga menjadi damai negara Republik Indonesia ini dan diberkati. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, belajar kita dalam firman Tuhan. Bahkan kita tadi sudah berdoa meminta kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, supaya kita dapat dihikmati menghadapi tipu daya, kuasa kegelapan, bujuk rayuan, tipu dosa. Menjelang hari-hari terakhir ini yang kita hadapi sekarang, kuasa kegelapan yang begitu rimasnya saat ini, kuasa kegelapan menjerat pemikiran kita supaya jatuh dalam kekelaman, jatuh dalam dosa. Sebab itu di saat kita percaya kepada Yesus, ibadah raya, ibadah malam maupun kepribadian kita masing-masing, hubungan rumah tangga, tetaplah kita percaya bernaung dengan tuntunan Roh Kudus. Di saat kita datang menghadap tahta panggilan Tuhan, bersempuh berdoa supaya penyelimutan tangannya, lawatannya ada. Perkenankanlah di tubuh kita ada Roh Kudus saat ini yang Tuhan curahkan, sehingga kita sanggup menghadapi kuasa-kuasa gelombang dunia ini saat ini. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini saya buat atau kita pelajari bersama, tidak memandang organisasi gereja. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan barang siapapun mendengar. Sebab Tuhan Allah melihat manusia, Dia akan tolong melihat imannya datang kepada Tuhan. Itu kunci utama. Percayalah dengan nomor Roh Kudus supaya kita dilindungi, diberkati daripada Tuhan. Oleh keajaiban ilahi, mujizat yang nyata dari Maha Tinggi, oleh kodrat ilahi daripada Allah menyelimuti kita semua dan menguatkan kita semua.
Mari kita belajar demi belajar mengejar kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya keajaiban yang nyata daripada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, oleh karena keilahian Allah yang maha tinggi di dalam Tuhan Yesus Kristus sanggup semuanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, berdoalah, beribadahlah, belajarlah firman Tuhan dengan nama Roh Kudus. Itu penting saudara-saudariku yang kita pahami, mengejar keimanan. Sehingga kita mengerti rendah hati kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita sudah dapat mengejar kodrat ilahi, keajaiban daripada Allah melalui tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan, kita bisa menyikapi dalam jiwa pemikiran kita bakal apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kita bisa memahami sifat kepribadian seseorang. Bisa kita tembus karena kuasa Roh Kudus yang melekat di dalam tubuh kita ya sudah Tuhan curahkan. Sebab itu kita mengerti sejauh mana menghadapi tipu daya iblis. Itu yang penting saudara-saudariku. Karena pekerjaan iblis ini menghancurkan pemikiran manusia. Menjerat pemikiran manusia supaya jauh dari kebenaran Allah. Supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh dosa, jatuh dalam kekelaman. Kuasa iblis tidak memandang siapa. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, domba Allah, jemaat Allah. Dia nggak ada itu, dia pandang itu. Makanya tergantung kita kuatkan iman, percayakan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Allah. Kepribadian lepas kepribadian kita dalam kehidupan kita. Kita maha mengetahui kalau kita sudah memiliki kodrat ilahi. Kita maha mengetahui apapun sejenis gelombang juga kita memahami. Ini yang penting saudara-saudariku. Sehingga perkataan firman Allah, hikmatnya kita tahu. Itu. Marilah berikan kekuatan dalam doa kepada Tuhan. Berseru, berserahlah di hadapan daripada Allah. Percayalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Dapat kita menempuh roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, arahan firman Tuhan. Siapapun yang mendengar video ini, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami bersama saat ini. Belajarlah menyembah Tuhan dengan nama Roh Kudus. Menunduk dirilah kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Menjabarkan firman Allah, menunduk dirilah dengan nama Roh Kudus. Hindari dari kepandaian dan kepintaran kita di saat datang kepada Tuhan. Itu pesan daripada Allah. Firman Tuhan berkata, berdoalah dengan naungan Roh Kudus kepada aku. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Janganlah hendak kau buat kepandaian dan kepintaranmu. Ini yang penting. Bagaimana kita mengejar, memperoleh kodrat ilahi, keajaiban itu bagaimana? Bisa kita dapat memahami kalau benar-benar datang rendah hati kepada Tuhan. Berbuatlah, Roh Kuduslah yang mengubah karakter kita semua dari kejahatan-kejahatan di hati kita terkadang timbul, sehingga Roh Kuduslah mengubahnya semua. Itu yang penting. Kejarlah kodrat ilahi, kejarlah keajaiban. Bisa kita tahu memahami semua. Walaupun terkadang sangat sulit kita ungkapkan, tapi kita tahu. Maka Tuhan Allah berkata, di saat datang berseru kepada Tuhan. Usahakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu saat ini, yang sudah Tuhan curahkan. Sehingga kita dapat belajar memperoleh keajaiban ilahi yang maha tinggi, Yesus Kristus, Raja alam semesta, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau kita benar-benar memahami, kalau kita ingin memperoleh. Di saat firman Tuhan berkata, di mana daripada murid Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus keberadaannya bawah kolong langit. Apa Tuhan ingatkan kepada hamba-hambanya, orang yang percaya kepada dia? Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Segala belajar menyembah Tuhan, segala belajar mendengar firman kebenaran Allah yang disampaikan hamba pelayan daripada Tuhan, maupun yang menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan. Mari kita berteduh, berdoa kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing kita dalam meminta kepada Tuhan. Sehingga kita dapat memperoleh keajaiban itu. Tapi dengan rendah hati dan segala hormat dan tulus meminta kepada Tuhan.
apapun kekurangan, kelalaian, dosa kita. Sebab firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang tidak luput dari segala dosa. Dan tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Belajarlah dengan firman-Ku. Akan itulah mengubah kita semua pribadi lepas pribadi, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai pernyataan firman daripada Allah, malam ini kita buka dalam firman. Firman ini tertulis di Kisah Para Rasul 4. Di Kisah Para Rasul 4, saudara-saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita lebih memahami. Kisah Para Rasul 4, ayat 31. Singkat, realita, pasti. Ini firman berkata bagi kita semua. Jadi supaya kita memahami bagaimana menyembah Tuhan menjelang akhir zaman, menjelang hari-hari terakhir. Yang kita hadapi sekarang, tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia bila kita lemah iman kita. Sebab itu Tuhan Allah Yesus berkata, yakinkanlah Roh Kudus yang ada tubuhmu. Itu yang penting, saudara-saudariku. Roh Kudus telah mengantar permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan, supaya kasih pengampunan daripada Allah ada mengampuninya bagi kita. Apapun kekurangan, kelalaian kita, saudara-saudariku. Pada malam ini kita baca, saudara-saudariku, supaya kita lebih jelas memahami, ya, Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Jadi supaya kita memahami. Sebagai berikutnya ialah, terutama memang ini dikatakan doa jemaat. Artinya kita semua adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Bahkan hamba pelayan daripada Tuhan pun kita ini jemaatnya, dombanya. Sama hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dengan domba daripada Allah. Jemaat daripada Tuhan. Kita diingatkan semua. Supaya kita mengerti rendah hati. Supaya kita semakin dewasa. Bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan dalam menyembah. Mari kita hindari kepandaian kita. Itu yang penting, rendah hati kepada Tuhan. Tertulis dalam 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini penting kita pahami. Pesan Tuhan ini penting kita pahami. Di saat kita datang bersempuh kepada Tuhan, di saat kita datang berdoa kepada Tuhan, di saat kita memohon kepada Tuhan, di saat kita memberitakan Injil perkataan Allah yang hidup, terlebih dahulu kita percayakan Roh Kudus sehingga kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku melalui naungan tuntunan Roh Kudus. Di mana dulunya pada murid Yesus, mereka berdoa dengan Roh Kudus sehingga berani memberitakan Injil, sehingga berani memperkatakan firman Allah, sehingga dapat atau memperoleh hikmat semua. Yang menjabarkan pun memperoleh hikmat, yang mendengarkan pun memperoleh hikmat. Sehingga kita bersama-sama melakukan firman itu yang sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Semua dalam naungan doa ibadah datang kepada Tuhan. Berdoa terlebih dahulu dengan naungan Roh Kudus. Supaya kita dihikmati, mengerti menjabarkan, mengerti rendah hati cara menjabarkan. Mengerti dengan kerelaan hati. Ini penting kita pahami. Menjelang hari-hari terakhir ini, saudara-saudariku. Sekali lagi kita baca Kisah Para Rasul 4, saudara-saudariku. Supaya kita pahami Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita pun saudara-saudaraku maupun jemaat Tuhan, domba Allah, hamba pelayan daripada Allah, seperti kita ini, mari di saat bersempuh kepada Tuhan, mari di saat belajar firman kebenaran, berdoa bersempuh, tulus, terarah, dan tertuju di hadapan Tuhan. Percayakan dalam hati kita Roh Kudus di saat bersempuh kepada Tuhan. Sehingga buah-buah roh kebenaran, hikmat, karunia daripada Allah terurai menjamah kita semua pemikiran kita. Sehingga kuasa tipu daya iblis saat kita beribadah tidak bisa masuk. Karena sudah ada menyangkal, yaitu Roh Kudus yang ada di tubuh jiwa pemikiran kita. Jadi supaya kita memahami bagaimana kita mengejar kodrat ilahi, bagaimana kita mengejar kuasa ilahi, bagaimana kita mengejar keajaiban Allah. Tanpa kita pertolongan Tuhan oleh keajaibannya, oleh Roh Kudusnya, kita tidak sanggup menghadapi gelora dunia ini. Tidak mampu kita menghadapi kuasa kegelapan ini. Percayalah saudara-saudariku. Kalau kita buat dari kepandaian kita, kepintar-kepintaran kita dan cara pribadi, nggak sanggup kita menghadapi gelora dunia ini. Nggak sanggup kita menghadapi tipu daya iblis ini. Ini yang penting menjelang hari-hari terakhir ini. Penting kita pahami semua. Antara saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Sama-sama kita proses. Di proses Tuhan kita sama-sama. Semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Nanti kita share ini. Saudara-saudariku tolong di like kepada keluarga. Belajarlah. Kalau sudah Roh Kudus yakin yang ada di tubuh kita, dia mengingatkan kita selalu dalam pemikiran kita. Pemikiran kita dia genggam. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus maha mengetahui bagaimana cerdiknya kuasa kegelapan. Bagaimana cerdiknya tipu daya iblis. Secara baik boleh. Secara kasar boleh. Tujuannya untuk memisahkan kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita jatuh ke kekelaman. Oleh itu kuasa Roh Kudus mari kita percayakan saudara-saudariku. Saya buat ini khotbah tidak ada kepentingan pribadi saya. Cuma karena malam ini ada masuk renungan daripada Tuhan. Sampaikan itu. Sehingga saya bawa saudara-saudariku kita belajar bersama. Kita ingat bersama. Di saat ibadah datang kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus. Dalam spiritual kita berdua kepada Tuhan. Itu. Kalau kita percaya ada Roh Kudus di dalam pemikiran kita, kita diubah. Aturan tidak mengerti, hikmat daripada Allah kita mengerti. Tapi lakukan. Tidak boleh hanya sekali. Teduhlah kepada Tuhan waktu-waktu yang bisa waktu kita datang kepada Tuhan. Bukan dikatakan Tuhan harus tiap menit, tiap jam, tidak. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dengan nama Roh Kudusnya. Sehingga dapat memperoleh kodrat ilahi. Kita mengerti hati manusia. Kita mengerti apa bakal terjadi teguran Tuhan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Itu, saudara-saudari. Terkadang memang sulit itu kita sampaikan kepada orang. Tetapi kita memahami betul. Itu saudara-saudariku. Apalagi menjelang tahun 2023 itu. 23 ini. Kita tidak tahu apa tantangan yang akan kita hadapi saat ini. Sebab itu mari kita doakan negara ini. Supaya lawatan penyertaan tangan Tuhan melawat negara ini. Itu yang penting saudaraku. Di dalam kebenaran Allah. Saudara-saudariku. Mari saling support doa bersama. Mari belajar berdoa syafaat kita di rumah. Doa syafaat itu artinya mendoakan negara. Mendoakan sesama. Tapi percaya Roh Kudus saudara-saudaraku ya. Itu yang penting. Pada malam berbahagia ini saudara-saudaraku. Simpel firman ini kita ambil. Karena Tuhan berkata. Sampaikan itu. Bahwa kuasa kegelapan tipu daya iblis sekarang semakin beringas. Menghancurkan pemikiran-pemikiran yang percaya kepada Yesus. Itu.
Itulah kita mengejar menjadi panggilan Allah. Itulah mengejar kita menjadi anak Allah. Apapun kekurangan kelalaian kita kepada Tuhan, Tuhan itu tahu. Tahu apa kelalaian kita. Tak ada tersembunyi bagi Tuhan. Percayalah. Kalau ingin mengubah karakter kita mengertikan kebenaran daripada Allah, kalau kita nggak percaya kepada Roh Kudus, seperti dikatakan tertulis dalam firman Tuhan, tidak ada gunanya kita datang kepada Tuhan. Lebih terdahulu percayakan Roh Kudus yang ada tubuh kita yang sudah Tuhan curahkan. Tergantung kita percaya dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah ada penyelimutan Roh Kudus bagi kita, pasti kita diingatkan dalam pemikiran itu. Pasti kita mengingat perintah Tuhan. Itu saudara-saudariku. Maka dikatakan, di mana hamba-hamba murid-murid daripada Allah, berdoa dulu mereka dengan naungan Roh Kudus mereka percaya. Setelah Roh Kudus menggenggam kita, saudaraku, sehingga berani memberitakan Injil perkataan Allah yang hidup. Yang terutama bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, mari kita belajar kepada Tuhan bersempu. Hindari kepandaian. Tapi bersempulah kepada Tuhan memohon. Menunduk diri kepada Allah. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Menjabarkan firman kebenaran pun begitu. Belajar firman Tuhan pun begitu. Kita ingin sharing berkata kepada sesama. Percayakan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus melembutkan semua. Itu penting saudara-saudariku. Mari kita menghindari oleh kepandaian dan kepintaran kita. Karena kita sudah belajar firman Tuhan menghafal-hafal. Jangan. Boleh dipelajari. Tapi percayakan menunduk diri saat kita memberitakan Injil. Berdoalah. Percayakanlah Roh Kudus membimbing kita. Supaya kita dapat menjadi anak daripada Allah. Supaya kita menjadi bimbingan daripada Allah. Supaya kita benar-benar jadi panggilan daripada Allah. Menghadapi gelora di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Kita semakin dihikmati. Semakin diajari. Sekalipun begitu penyerobotan kuasa tipu daya iblis. Kuasa kegelapan. Yang ingin menjerobot, menghancurkan pemikiran kita. Adanya Roh Kudus kita percaya dalam tubuh kita. Artinya, di saat kita stres, di saat kita suntuk, di saat kita ini, katakan dalam hatimu, haleluya Roh Kudus, pegang aku, genggam aku. Aku percaya Tuhanku menolong aku. Itu saudara-saudari. Apapun pergumulan Anda, apapun pergumulan kita, apapun terjadi masalah demi masalah, di dalam kehidupan kita tidak luput dari segala masalah. Di dalam kehidupan kita tidak luput dari pergumulan. Karena firman Tuhan berkata, oleh karena pergumulan mula, engkau semakin mengerti kebenaran daripada Allah yang menolongmu. Seseorang datang kepada Tuhan tanpa memiliki pergumulan pencobaan kuasa tipu daya iblis, kita tidak memiliki kebenaran.